jalinan saraf yang luar biasa panjang. Saraf itu adalah jalinan dari satu sel ke sel lain, dibuat seperti mata rantai tapi luar biasa panjang. Anda tahu panjangnya saraf manusia dari kepala sampai ke kaki itu sama dengan 2,5 kali lingkaran bumi. Panjang nggak? 2,5 kali lingkaran bumi. Itulah panjangnya saraf manusia. Pada saat membuat satu gerakan yang sekecil apapun, maka itu tergantung dari kecepatan saraf mengirimkan satu pesan kepada pesan yang lain. Jadi ingat, saraf itu adalah jaringan dari satu sel kepada sel yang lain. Bagaimana bisa terjadi gerak kalau ini kirim pesan ke sini, sini langsung estafet, kirim pesan terus. Estafet, ya, sistem kerjanya adalah estafet. Dan kecepatan estafet ini adalah antara 1 sampai 120 meter per detik. Kecepatan pergerakan saraf manusia. Pada saat-saat tertentu yang kita sebut sebagai refleks, kecepatannya bisa menembus sampai kilometer. Makanya kadang-kadang kita ada gerakan sesuatu yang kita tidak sadar. Itu karena lebih kepada refleks. Oke. Ya Dek, mau ikut belajar Dek? Oke, Bapak dengan Ibu. Saraf manusia terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama namanya CNS, Central Nervous System. Central Nervous System. Central Nervous System. Central Nervous System adalah saraf utama dari yang letaknya di otak dengan tulang belakang. Jadi kalau kita ambil lihat anatomi, saya paling tidak bisa menggambar ya, jadi mohon dimaklumi ya, gambar seadanya saja. Ini anggaplah adalah kepala, ini adalah tulang belakang kita. Central Nervous System letaknya di kepala dengan di tulang belakang. Itu Central Nervous System disebut sebagai saraf utama. Jadi setiap gerakan di dalam tubuh kita, dialah yang membuat keputusan. Karena dia saraf utama, master semuanya yang di seluruh tubuh dia itu harus masuk ke sini dan dia memutuskan. Kalau dia mengatakan tidak, makanya juga tidak. Kalau dia mengatakan iya, maka akan terjadi iya. Jadi dia adalah pusatnya saraf manusia. Bagian saraf yang kedua disebut PNS. Nah, ada yang PNS di sini? Saraf semua tandanya ya. Ya. Bukan, jangan yang lucu di Indonesia, orang yang agak stres dibilang saraf ya. Apa hubungannya saraf gitu loh. PNS adalah Peripheral Nervous System, saraf pinggir ataupun tepi. Peripheral Nervous System itu adalah sambungan dari CNS. Jadi ibaratnya kalau ini pusatnya yang menyambung ke CNS sampai ke luar, ke panca indera dan sebagainya, itu adalah PNS. Ini bukan rusuk ya, contoh kabelnya. Pada saat bekerja, PNS ini memiliki 2 kabel yang merespon. Kabel pertama namanya sensorik. Kabel kedua namanya motorik. Bapak dengan Ibu, sensorik adalah kabel yang menyambungkan dari panca indera ke otak.
motorik adalah kabel yang menyambung dari otak ke anggota tubuh sehingga terjadi gerak. Kita jalan begini, tangan begini, begini, itu adalah motorik. Tapi kalau contoh simple, hari ini Anda memegang sebuah gelas yang panas sekali, otomatis Anda lepas, betul kan? Pada saat Anda pegang tangan Anda memegang gelas yang panas, maka sensorik yang ada di tangan Anda itu akan mengirimkan pesan ke otak. Sekali mendapat pesan itu, otak mengatakan, oh itu panas, maka otak akan memerintah tangan kita mengatakan lepas, maka tangan kita akan lepas. Kecepatan ini kadang-kadang sangat cepat tanpa kita sadar. Jadi Bapak dengan Ibu, tidak mungkin, contoh lah ya, kita pegang sesuatu yang panas tapi kita masih pikirkan, oh panas ya, kalau saya tidak lepas tangan saya melepuh nih, ya sudahlah saya lepaskan, ya sampai gosong barusan kita lepaskan. Wah itu mah sudah terlalu kebangetan ya. Jadi Bapak dengan Ibu, proses ini cepat sekali, perjalanan ini sangat cepat, kadang-kadang malah kita tidak sadar. Makanya tujuan adanya sensorik dengan motorik itu supaya tidak konslet. Listrik juga di dalam kabel ini kan ada dua warna, nah, supaya tidak konslet. Badan kita juga jangan sampai konslet. Karena apa? Karena setiap saraf bekerja, dia ada aliran listriknya. Aliran listrik di dalam saraf kita kekuatannya sekali saraf bekerja, saraf memetikan listrik itu adalah 0,1 volt. 0,1 volt. Jadi karena ada listrik bisa rentan konslet. Contoh kalau konslet itu apa? Itu loh, epilepsi. Nah, itu sarafnya lebih konslet. Nah, itu maksudnya begitulah. Nah, Bapak dengan Ibu, baru kita akan masuk kepada saraf yang ketiga, yaitu ANS. ANS adalah Autonomic Nervous System. Nervous System. Ini adalah saraf otomatis. Saraf yang bisa membuat satu keputusan tanpa melalui perantara apapun. Dan saraf ini bisa bekerja secara otomatis tanpa diperintahkan oleh CNS. Hebatnya ini. Seperti contoh, jantung kita, bagaimana jantung kita tetap berdetak? Karena di situ ada sarafnya. Dan saraf yang ada di jantung kita namanya ANS. Makanya kenapa kita tidak perlu memikirkan kapan jantung kita berdetak. Setiap waktu dia bisa detak sendiri. Bahkan kita tidur pun dia berdetak. Anda bisa bayangkan, kalau manusia kita tidak punya ANS, kita tidur, jantung kita juga tidur. Itu berarti setiap orang tidur nggak bangun-bangun lagi. Atau yang kedua, contohlah saraf yang mengontrol usus kita. Bagaimana, apa yang kita makan, setelah itu 8 jam kemudian bisa keluar, sisanya, sampahnya, itu disebabkan oleh gerakan usus yang mendorong sisa-sisa makanan, mendorong makanan. Dan itu pun kita tidak pikirkan, terjadi secara otomatis. Dan yang ketiga adalah saraf refleks. Kadang kita mengalami sebuah kondisi di mana kita bisa refleks begitu cepat, walaupun kita tidak tahu kenapa kita bisa refleks begitu cepat. Itu kenapa? Karena pada saat kondisi darurat, maka yang mengambil alih seluruh gerakan tubuh kita adalah ANS. Jadi ANS itu ibaratnya tentara siap siaga. Pada saat dibutuhkan, walaupun kita tidak sadar, dia akan ada. Saya selalu mengambil contoh seperti ini. Anda hari ini menyetir. Pada saat Anda menyetir, kemudian contohlah kalau Anda masuk mall, Anda duduk di depan mobil. Waktu Anda masuk mall, Anda perlu turun terowongan biasanya kan, ke bawah kan. Contoh, di atas terowongan itu ada palang. Tanpa sengaja, Anda yang duduk di depan, Anda akan begini.
Logisnya, palang itu dibuat di atas kap ataupun di bawah, di atas kan? Itu berarti Anda mau lewat 1000 kali pun Anda tidak kejedut kan? Tapi kenapa Anda tetap begini? Ya, yang bertanggung jawab itu ANS. Si penanggung jawab. Karena pada saat mata Anda menatap pelang itu, mata melalui saraf sensorik itu akan mengirimkan pesan ke otak, dan otak mengira, oh ada pelang, bahaya. Langsung ANS mengambil alih, dia membuat gerakan seluruh badan kita di sini menunduk, makanya kita seperti orang bodoh begitu kan? Ya toh. Nah, jadi Bapak dengan Ibu, kalau kita lihat semua saraf itu penting. Nah, tapi hari ini yang akan betul-betul kita ulas adalah saraf betul-betul pusatnya, yang menjadi master control keseluruhan tubuh kita, yang ada, yang selama 24 jam sehari itu terjadi, yaitu saraf pusat, yaitu Central Nervous System, CNS. Dan pusat dari CNS itu ada di sini, otak. CNS pusatnya otak. Otak manusia beratnya itu tidak berat, itu hanya maksimal 2% dari bobot kita. Jadi kurang lebih kalau Anda yang berbobot 50 kilo, otak Anda cuma 2 kilo, cuma 2%. Tapi walaupun dia kecil dan dia ringan, tapi otak adalah bagian tubuh kita yang paling rakus. 20% lebih seluruh makanan yang kita makan itu setiap detik harus masuk ke otak. Setiap detik terus masuk di otak. Begitu rakusnya, otak tidak mengenal namanya lapar. Pada saat otak tidak menerima makanan lebih dari 4 menit ataupun antara 4 menit sampai 8 menit, maka otak akan langsung mati. Hanya cukup 4 sampai 8 menit suplai makanan tidak masuk ke otak, itu sudah cukup membuat sel di otak mati. Kalau kasus sel otak mati, itulah yang kita sebut sebagai stroke. Stroke itu adalah kematian sel otak. Bapak dengan Ibu, otak, di dalam otak manusia kita memiliki sel otak yang namanya neuron. Berapa banyaknya neuron di otak manusia itu kurang lebih adalah 100 miliar. Setiap hari pada saat bekerja, saraf-saraf di otak ini, neuron ini akan mengeluarkan listrik yang disebut sebagai impuls. Dengan tegangan listrik yang dikeluarkan, setiap sarafnya adalah 0,1 volt. Setiap pesan itu bisa disampaikan kalau dia menyetrum saraf lain. Jadi contoh lah ya, contoh ini adalah saraf. Saraf itu bentuknya seperti alien, sel saraf. Ini kepalanya, ini antena-antenanya. Antena ini namanya dendrit. Oke. Ini saraf satu. Bagaimana pesan bisa sampai adalah setiap dari dendrit ini dia akan menyenggol dendrit tetangganya. Jadi antena ketemu antena, terjadilah strum. Ini kayak contoh tetangganya. Ini kan ada antenanya. Pada saat antena ini ketemu, maka akan terjadi setruman. Sekali terjadi setruman, apa yang terjadi? Maka pesannya itu disampaikan. Jadi contoh lah ya, contoh lah, saya ambil simpel ya. Pesannya adalah lapar, contoh. Sini mengeluarkan, ada alarm, suka bangun siang nih. Saya mengenal sekali itu alarm. Oh, jam makan siang. Belum.
Nah, Bapak dengan Ibu, jadi posisinya begini. Jadi ini adalah dendrit. Pada saat kita mulai berpikir tentang lapar, oke, gerakan, maka dari syarat yang satu pertama dia akan mengeluarkan satu bahan fax, ibarat SMS. Nama SMS-nya itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter. Ini senggol ke sini, maka faxnya itu pindah ke sini. Isinya tulisan laparnya masuk ke sini. Ini bagaimana bisa jalan lagi? Itu adalah ini nyenggol ke tetangga-tetangga lagi. Tapi persenggolannya itu sangat cepat. Langsung sampai akhirnya yang terasa apa? Perutnya langsung bunyi. Cepatnya rasa pesan itu disampaikan. Proses ini ketemu dengan ini itu namanya sinapsis. Senggolan setrumnya namanya sinapsis. Nah, Bapak dengan Ibu, bukan hanya gerak, bukan hanya rasa, tapi maaf, kemampuan kita mencerna itu juga tergantung sinapsis. Yang membedakan seseorang yang lebih cerdas dibandingkan lain karena sinapsis di kepalanya lebih banyak dari yang lain. Lebih setrumannya lebih mantap lah, ibaratnya pegangannya langsung sangat cepat. Nah, kita lihat ya posisinya. Anda bisa lihat di sini. Inilah yang ini pada saat dendrit salah satu antena itu menempel ataupun menyenggol tetangganya, dia akan menimbulkan yang namanya setruman. Setruman ini yang namanya sinapsis. Anda lihat ini antena ketemu, itu berarti sinapsis sudah terjadi. Setiap hari, setiap waktu di kepala Anda ada begini. Satu sama lain paling nyatu membuat, sehingga inilah bentuk-bentuk aliran-aliran listrik yang terjadi di kepala kita. Dan inilah yang terjadi di kepala Anda sekarang. Sinapsisnya semua lagi jalan. Oke. Untuk membuat kita memiliki sebuah ilustrasi bagaimana cara kerja sel di otak, saya akan tampilkan video berikut ini. Ya, kesempatan nonton ya. Nah, ini kalau sudah mulai gelap-gelap itu bahaya ngantuk nih. Oke, bisa mulai. Nah, inilah yang namanya sinapsis. Ini adalah gelombang-gelombang listrik yang ada di otak Anda. Pada saat terjadinya pesan keluar, maka gelombang ini terjadi. Aliran listrik ini terjadi. Ini bagaimana sistem estafet terjadi dari satu kepada yang lain. Dan ini bola-bola kecil di sini itu adalah neurotransmitter, faxnya. Kalau ada tulisan lapar di situ ada laparnya di situ. Pada saat dia menyenggol, maka dia akan mentransfer. Selain daripada alur listrik, dia akan mentransfer juga pesan yang ingin disampaikan dari otak ke seluruh tubuh kita. Ulang sekali lagi. Sudah?
jadi Bapak dan Ibu, demikianlah cara kerja saraf di otak. Bagaimana dia estafet dari 1 ke 2, 2 menjadi ke 10, 10 ke 8. Karena setiap sel saraf di otak itu punya antena yang banyak, bukan hanya satu. Setiap antenanya itu bisa mengalirkan dan langsung menyenggol ke 5 sel. 5 sel menyenggol ke 25 sel.